Halo semuanya, apa kabar? Sudah lama video dari Rudy ini tidak muncul ya. Tapi akhirnya muncul lagi by the way. Jadi kedepannya aku memang akan membuat video yang aku beli sahamnya. Kenapa? Jadi ada contoh kasusnya lah ya. Jadi teman-teman bisa belajar kenapa aku bisa pilih saham ini. Nah ini materi aku buat dari tanggal 29 Agustus berhari-hari yang atau berapa 2 atau 3 hari ya. Jadi aku mulai buatnya tanggal 29 Agustus. Jadi sesuai janji, kenapa aku beli saham CPRO dan DYAN atau Diandra.co ya. Oke, langsung aja. By the way, sebelum itu eh, video ini bukan untuk mengajak kalian beli, tapi untuk kalian belajar ya. Kalian belajar bagaimana aku memilih atau memutuskan membeli sebuah saham. Jadi kalian jangan contek. Kenapa? Kalian kalau contek 100% tanpa analisa, kalau misalnya aku ke jurang, kalian akan ikut ke jurang. Kalau misalnya aku minus dan nyangkut selamanya ya, nyangkut abadi, kalian juga akan ikutan nyangkut abadi. Jadi pastikan kalian setelah nonton ini bukan untuk beli tapi kalian belajar. Lalu kalian bisa praktekkan di saham lainnya. Gitu. Kalau ini berhasil ya. Jadi belum tentu aku beli saham terus tiba-tiba cuan aku taking profit, belum tentu begitu. Bisa saja menjadi rugi dan nyangkut. Gitu ya. Oke, langsung kenapa aku saham pertama ya. Saham pertama aku beli DYAN atau Diandra Co. Ini aku belinya itu jadi aku beli saham ini sebelum laporan keuangan kuartal 2 itu dipublish. Jadi aku analisanya pakai analisa laporan keuangan kuartal 1 2023. Jadi data di sini pun data kuartal 1 ya. Meskipun laporan keuangan kuartal 2-nya sudah dipublish, tapi aku kan nggak lihat waktu itu. Karena masih belum dipublish. Jadi aku sekarang pakai data kuartal 1 2023. Uang untuk masuk ke saham Diandra Diandra Co ini, aku dapatkan dari dividen Bluebird ya. Jadi Bluebird kasih dividen. Jadi dari semua dividennya Bluebird itu aku masukin ke saham Diandra Co. Gitu. Jadi porsi Diandra Co ini cukup dikit, tidak begitu banyak. Oke, langsung aja. Alasan pertamanya ini aku tertarik sama Diandra Co ini karena return on equity-nya cukup besar ya di kuartal 1. ROE-nya itu bisa mencapai 40,12% kalau disetahunkan. ROE itu apa sih? Jadi ROE itu adalah perbandingan laba dengan modal ekuitasnya. Atau bahasa sederhananya persentase balik modalnya. Jadi laba bersihnya nih, di bagian bawah ya. Laba bersihnya dibandingkan dengan modal itu balik modalnya lumayan besar. Gitu. Ini laba bersih yang disetahunkan ya. Jadi laba Q1 dikali 4. Jadi dianggaplah Q1 itu dikali 4 itu mewakili keseluruhan kuartalnya gitu. Jadi kuartal 1 itu mewakili kuartal 2, 3, dan 4. Jadi dikali 4. Jadi hasilnya ROE yang disetahunkan itu 40%. Dan ini cukup besar sih ya. Makanya aku tertarik. Sangat tertariknya karena di bagian ROE-nya ini. Nah, tapi ketika laporan keuangan yang kuartal 2 itu dipublish ternyata kinerjanya kurang oke, tapi itu nggak masalah sih. Jadi tetap ROE-nya itu kalau aku hitung-hitung tetap di atas 20% dan itu lumayan. Jadi ROE yang paling oke itu ketika ROE-nya itu di atas 20%. Disetahunkan ya, jadi bukan per kuartal tapi disetahunkan. Nah ini alasan pertama aku tertarik ya, karena ROE-nya cukup besar. Yang alasan keduanya itu mereka masih memiliki valuasi yang cukup murah. PI rasionya mereka itu 2,36 kali. Jadi ini disetahunkan juga. Jadi ini harga sahamnya waktu itu di angka 121 ya. 121 PI rasionya 2,36 kali. PVBR-nya 0,95 kali. Ya ini menurutku valuasinya cukup murah sih. Ya.
Jadi semakin kecil nilai PE ratio dan PVBR-nya ini semakin murah. Sementara itu kalau posisi normal ya, posisi normal yang dikatakan tidak mahal dan tidak murah itu kalau versi Rudy itu PE rasionya itu di 15 kali, PVBR-nya 2 kali. Jadi ini semua masih di bawah normal kategori versi normal Rudy ya. Jadi ini aku anggap murah di harga 121. Aku waktu itu belinya di 120 kalau nggak salah ya. Jadi alasan kedua cukup murah secara valuasi. Yang alasan ketiga kebijakan pembatasan sosial dilepas. Jadi ini mereka bergerak, bisnisnya itu bergerak di bidang event organizer ya. Ini bisnis event organizer. Jadi di PPKM dicabut di Desember 2022 tahun lalu. Jadi maka kinerja tahun ini mereka akan sangat baik banget dan terbukti di kuartal 1 mereka baik. Kuartal 2 mereka baik tapi nggak sebaik kuartal 1. Nanti kita tunggu di kuartal 3 dan kuartal 4. Pasti akan berdampak positif ya. Jadi bisnisnya dari Diandra ini ada di konser musik internasional, pameran bisnis, penyelenggaraan acara pemerintah seperti G20. Jadi G20 kemarin itu dipegang oleh Diandra Co. Penyelenggara acara perusahaan swasta. Jadi tahun ini mereka akan berjaya. Jadi kita akan lihat laporan keuangan di akhir tahun ya, di akhir tahun atau di awal tahun 2024. Oke, alasan keempat, mereka dipegang oleh grup perusahaan yang brandnya cukup positif, yaitu grup Kompas Gramedia, lewat perusahaan Teletransmedia, yang merupakan perusahaan investasi milik grup Kompas Gramedia sebesar 51%. Jadi ini Diandra Co ini dipegang oleh Kompas Gramedia. Jadi manajemennya udah pasti punya GCG yang baik ya. Jadi tidak yang aneh-aneh. Jadi ini yang memberi rasa aman. Oke, secara keuangan perusahaan aman dan bertumbuh ya. Kita lihat dari total aset lancar dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek, total aset lancarnya lebih besar, itu bagus. Kalau misalnya liabilitas jangka pendek lebih besar itu jelek. Jadi harus cari yang total aset lancarnya lebih besar. Ini oke, ini aman ya. Ini soal keamanan. Dari sisi ekuitas dan liabilitas, porsinya hampir sama modalnya. Jadi aman sih, cuman kurang menarik karena hampir sama posisinya. Bagusnya apa? Bagusnya ekuitas itu mungkin lebih besar ya, lebih besarnya mungkin sekitar 70%, sementara itu liabilitasnya itu 30%. Jadi misalnya ekuitasnya 700, liabilitasnya 300. Itu lebih aman. Aman dan menarik lebih tepatnya. Dari sisi pendapatan atau omset ya, dari Q1 2022 ke 2023 mereka peningkatannya cukup pesat ya. Pendapatannya naik banyak. Karena di 2022 kemarin PPKM masih belum dicabut, namun di kuartal 1 2023 PPKM sudah dicabut total. Jadi pendapatan yang masuk cukup banyak ya, naik dari 108 ke 370 miliar. Dari sisi laba bersih, mereka rugi ya di tahun lalu, di tahun 2022. Lalu di kuartal 1 tahun ini mereka menghasilkan laba bersih yang positif sebesar 55 miliar. Arus kas pun juga masuk 55 miliar positif, bagus banget. Jadi secara keuangan mereka itu bertumbuh dan aman. Next, alasan yang keenam ya. Alasan keenam bukan di harga pucuk. Jadi aku beli di 120 ya. Ini ya di paling bawah aku beli di 120. Itu bukan di harga pucuk. Kan ternyata harga yang paling atasnya itu di kita lihat grafik sebelah kanan pernah di angka 280. Ya, pernah di angka 280 atau di atas 250. Jadi ini kesimpulannya aku merasa saham ini layak dibeli ya. Jangka waktu holdnya itu 3-9 bulan untuk aku taking profit. Targetnya berapa? Rahasia. Yang penting aku akan hold antara sekitar 3-9 bulan, kemudian apakah dia akan capai 200, apa 160, aku nggak tahu. Tapi yang pasti tahun ini mereka berbisnis tanpa ada penghalang PPKM lagi. Oke, ini tentang kenapa aku beli saham Dian. Next, alasan beli saham CPR. Oh, ini sangat-sangat bikin orang terkaget-kaget ya. Padahal saham CPRO ini terkenal dengan
saham sampah atau saham kuburan, karena saham CPRO ini langganan di harga 50 ya. Tapi kenapa Rudy yang fundamentalis masuk ke saham CPRO? Jadi ada alasannya ya. Aku beberapa kali suka pantau CPRO karena ini pengendalinya adalah pengendali dari saham Cepin atau Calon Pokpan yang namanya lumayan terkenal ya. Keluarga Jaranovan ya. Itu mereka mengendalikan Cepin dan satu lagi mengendalikan BC. Saham BC kalian pasti tahu. Cepin itu PVB-nya itu sekitar 3 kali dan harga sahamnya itu jauh di atas 100 atau 200. Tapi kenapa CPRO 50-an? Jadi beda sendiri nih, CPRO hancur tapi dua saham yang lainnya oke-oke aja. Ini yang menjadi tanda tanya ya. Tapi belakangan ini, beberapa tahun yang lalu, CPRO itu mengalami perubahan ya. Jadi kalau dulunya CPRO itu keuangannya sangat buruk, utangnya itu paling parah tuh, terutama utang jangka pendeknya itu parah banget. Kasnya pun juga kacau balau. Tapi setelah ada perubahan ya, jadi aku baca berita perubahan pengendali CPRO, keuangan CPRO itu mengalami perubahan yang signifikan, terutama di bagian utang jangka pendek dan ekuitas yang membaik. Itu yang bikin aku tertarik. Jadi dari tahun 2021 itu mereka ada perubahan pengendali. Jadi dari 4 pihak menjadi satu pihak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Perubahan pengendali sebenarnya tidak berubah. Dulu dan sekarang tetap dikendalikan oleh Jaranovan ya. Hanya ganti PT saja. Yang kita lihatnya, ini pihak-pihak yang melakukan perubahan kepemilikan di dalam CPRO. Jadi pihak-pihak ini semuanya milik keluarga Jaranova Fanon ya, Jara Fanon. Sebelumnya ada 4 pihak, PT Surya Hidup Satwa 6%, Benjamin Jara Fanon 6%, Lidon Capital Limited 18%, dan Snowline Investment Limited 9%. Dari 4 pihak ini beralih ke satu pihak yaitu PT Sentral Pangan Prima. Dugaanku ya, dugaan optimisku ya. Jadi mungkin ada konflik internal di dalam keluarga Jara Fanon ya. Jeravanon, kenapa Cepin bisa bagus, kenapa BC bisa bagus, sementara itu CPRO hancur banget. Jadi mungkin BC dipegang oleh saudara kandung A, Cepin dipegang saudara kandung B, CPRO dipegang saudara kandung C. Jadi keluarga besar mungkin ngumpul bersama, terus membahas kenapa nih CPRO memalukan nama keluarga Giara Fanon. Akhirnya mereka ambil ahli dari keluarga yang kurang bisa menjaga nama baik atau kurang bisa berbisnis dengan menggunakan perusahaan CPRO ini. Akhirnya mungkin keluarga besar memutuskan, ya sudah kami ambil balik, kami rebut ya dari si satu pihak ini untuk membuat CPRO ini kembali menjadi yang seharusnya atau berbisnis dengan lebih baik lagi. Itu dugaan optimis ya. Itu bisa saja terjadi karena pernah terjadi kejadian seperti ini di saham Bluebird atau perusahaan Bluebird ya. Jadi ada pertikaian antara saudara kandung cewek dan saudara kandung pria atau cowok yang lain-lainnya. Jadi saudara kandung cewek ini kalau yang Bluebird ya, itu manage perusahaan ini kacau balau. Jadi seenak jidatnya si saudara kandung cewek ini kalau aku baca di media ya, internet lebih tepatnya. Akhirnya keluarga besar dari Bluebird ini memutuskan untuk menendang atau memecat saudara kandung cewek ini. Nah, setelah dikeluarkan, perusahaan Bluebird akhirnya bisa bergerak lebih baik dan lebih bagus saat saudara kandung cewek ini dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, akhirnya si saudara kandung cewek ini berbuat yang aneh-aneh lagi, mensomasi lah, mensomasi saudara kandung cowok, bahkan anak dari saudara kandung cowok atau keponakan ya disomasi segala macam. Ini benar-benar terjadi di keluarga Bluebird. Jadi kemungkinan CPRO bisa jadi seperti ini. Jadi setelah ganti kepemilikan, keuangan CPRO tiba-tiba itu secara ajaib menjadi lebih baik. Jadi ada saudara kandung A ke saudara kandung B beralih, kegiatan CPRO menjadi baik dan kemungkinan akan membaik seperti saham Cepin atau BC.
Oke ya, itu dugaan ya. Jadi mungkin tidak ada data yang apa sih yang bisa ditemukan di internet. Itu hanya dugaan dari kasus yang hampir sama di perusahaan lain ya. Ini persengketaan aset keluarga. Oke, nomor dua ya, itu alasan pertama. Kan alasan pertama gini nih, ini kan pengendalian cepin. Tapi kok di harga 50-an? Begitu harusnya nggak boleh 50-an toh. Harusnya di atas 100 lah gitu kan. Karena ini pengendalinya cepin loh. Cepin aja PVB-nya di atas 3 ya. PVB-nya di atas 3, bahkan harganya di atas 200. Kalau nggak salah ya, berapa sih aku nggak terakhir aku nggak lihat lah harga cepin berapa. Yang pasti dia nggak 50. BC pun juga sama, nggak di 50. Cuman CPRO ini yang agak aneh. Maka aku penasaran juga. Udah beli aja deh di 50. Mumpung lagi masih di 50 gitu. Alasan keduanya nih, perbaikan kinerja keuangan aku catat dari tahun 2019 sampai Q2 2023 atau kuartal 2 ya. Jadi ini yang warna hitam ini yang sebelah kiri itu masa suramnya mereka sebelum penyatuan ya. Dari 4 pihak ini menjadi satu pihak perubahan ya. Benjaminnya ditendang ya, Benjamin Giaravanon. Apakah dia masih dalam atau ditendang aku tidak tahu. Yang pasti dikeluarkan menjadi satu pihak yaitu PT Sentral Pangan Prima. Ini masa suramnya kita lihat ya di utang jangka pendek ya. Di 2019 itu 5 triliun, 2020 5 triliun, di 2021 utang jangka pendeknya berkurang drastis banget. Mereka melakukan restrukturisasi ya dari sisi utang dari 5 turun ke 2. 2022 kinerja laba mereka menekan utangnya mereka jadi lebih dikit ya. Turun lagi ke 1,9, 2023 di kuartal 2 turun lagi jadi 1,9,1904. Kalau misalnya kuartal 3 dan 4 kinerjanya positif dan mereka rajin bayar utang, maka ini pasti dipastikan menjadi 1,8. Begitu juga ekuitasnya mereka ya. 2019 itu hanya 329 miliar, 2020 mulai membaik jadi 700, di tahun 2021 jadi 2,8, 2022 menjadi 3,1, kuartal 2 2023 menjadi 3,4. Ini belum hitung kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi setiap kuartal itu yang menghasilkan laba pasti menambahkan ekuitasnya mereka. Udah pasti itu. Jadi ini kinerja mereka itu baik setelah penyatuan ini 4 pihak ini menjadi satu pihak langsung berubah drastis. Jadi mereka ini nih PT Sentral Pangan Primanya itu masuk di tahun 2021. Jadi setelah ini masuk, ini keuangannya berubah drastis menjadi sangat baik. Itu ya alasan keduanya. Yang alasan ketiga, valuasi mereka juga cukup murah, nggak murah-murah banget tapi cukup murah ya. PI rasio mereka 8,65 kali, PVBR mereka 1,15 kali, dengan harga saham 66. Jadi di 66 pun itu valuasi mereka murah. Ini posisi normal versi Rudy, PI rasio harusnya 15, PVBR 2 kali. Ini versi normal untuk semua perusahaan ya. Jadi aku pukul rata. Oke lah ya, cukup murah ya secara valuasi. Lalu alasan ketiga ada ekspansi pabrik dan peluncuran produk baru. Jadi setelah penyatuan ini ya, banyak keputusan-keputusan yang sangat tepat bagi CPRO. Keputusan bisnis ya, itu banyak banget. Jadi aku baca di Public Expose-nya. Jadi ada ekspansi pabrik, ada peluncuran produk baru, lalu yang produk-produk lama yang mereka jual makanan laut secara mentah, tidak dijual mentah lagi. Mereka pakai merek. Itu bagus banget. Itu keputusan bisnis yang sangat radikal ya, dari yang dulunya jual mentah akhirnya dikasih merek, tidak jual mentah lagi. Setelah ini keputusan itu terjadi saat perubahan pengendali ini pada saat Sentral Pangan Prima ini masuk. Kayak ini banyak keputusan bisnis yang berubah menjadi bagus pada saat PT Sentral Pangan Prima di tahun 2021 masuk. Nomor 4,
keuangan perusahaan sedang pulih ya, menuju aman dan bertumbuh. Ini lihat total aset lancarnya lebih besar dibanding total liabilitas jangka pendek. Jadi semoga aset lancarnya semakin lebih besar ya, mungkin 2 kali lipat daripada liabilitas jangka pendek ya. Total ekuitas hampir sama dengan liabilitas, jadi kurang menarik. Masih aman tapi kurang menarik. Kita lihat dari sisi pendapatan naik 10% itu lumayan ya. Di tahun lalu kuartal 2 ya, 4 triliun, tapi di tahun ini menjadi 4,4 triliun. Laba bersih naik, tapi itu bukan karena operasional, tapi karena kurs ya. Itu pun juga nggak masalah, itu akan bagus banget menghasilkan laba. Dari arus kas, ini laba bersih aku maklumin karena masih masa pemulihan mereka ya. Mungkin mereka akan bagus di tahun depan, 2024 kita lihat. Karena pabriknya itu selesai secara penuh itu di tahun depan, bukan tahun ini. Arus kas positif 350 miliar itu bagus. Jadi secara keuangan mereka bagus. Jadi kesimpulannya sepertinya CPRO ini mulai dikelola dengan serius oleh pihak keluarga Jiara Novan ya. Sebelumnya itu rusak parah. Jadi aku lihat ada tanda-tanda si keluarga ini mulai membenahi bisnis CPRO mereka. Semoga ini bisa konsisten ya perbaikannya mereka ya. Kalau memang dikelola dengan serius itu sangat baik bagi para investor retail seperti diriku. Oke, mengenai market maker itu atau bandar kita bahasa sederhananya itu memang benar-benar ada di CPRO. Yang 2 hari kemarin itu naik dan turun itu memang karena bandar. Itu bukan karena retail, itu benar-benar bandar. Yang uangnya sudah ratusan miliar mungkin ya, atau puluhan miliar. Jadi mengenai market maker itu aku cuekin aja, jadi biarkan mereka kerja. By the way, bandar pun itu sebenarnya bukan jahat. Mereka melakukan itu tujuannya untuk likuiditas ya, tujuan utamanya. Jadi biar rame aja. Tapi biar rame pun naik. Jadi ada tujuan keduanya biar rame dan menghasilkan keuntungan bagi mereka dan pihak perusahaan. Jadi sementara si bandar ini bekerja, aku cuekin aja. Aku cukup beli di bawah harga bawah, aku tidur sampai 3 atau 9 bulan kemudian baru aku bangun buat jual atau taking profit. Jadi aku belinya di 54 sampai 60. Jadi average sekitar 56 sampai 58 lah ya. Di masa hold 3 sampai 9 bulan. Oke, itu aja kesimpulan kenapa aku beli CPRO ya. Tapi alasan paling besarnya ini adalah aku belinya di 50-an ya. Jadi itu udah harga diskon yang lumayan besar pada saat eh, keluarga keluarga Jiara Novan ini melakukan perubahan yang radikal di dalam perusahaannya mereka. Gini ya, ini masa emasnya mereka perubahan. Jadi mereka sepertinya memang ingin mengarahkan CPRO ini menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Dimulai dari tahun 2021. Oke, gitu aja. Jadi kalau ada misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian bisa aja tulis di kolom komentar ya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh mengenai CPRO dan Dian. By the way, sekali lagi aku ingatkan jangan ikutan. Kalau misalnya aku masuk jurang, nanti kalian bisa ikut masuk jurang. Gitu sih. Jadi kalian harus analisa sedetail mungkin. Oke, sampai jumpa di video berikut atau saham lainnya yang akan aku beli di masa depan nanti. Ya, bye-bye. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar bagaimana cara memilih atau memutuskan sebuah saham. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.